Selamat datang kembali. Nah, pernah nggak sih Anda ada di situasi kayak gini? Anda duduk di depan papan tulis yang masih kosong, atau mungkin natap layar laptop, terus dihadapkan sama satu masalah yang rasanya, aduh, besar banget dan unik banget. Ada tekanan gitu kan, buat jadi si jenius yang harus menciptakan solusi brilian dari nol. Rasanya seolah-olah semua beban inovasi itu ada di pundak kita sendiri. Berat banget kan? Perasaan itu umum banget dan, sebenarnya itu datang dari sebuah mitos-mitos soal penemu tunggal yang dapat ilham dari langit gitu aja. Tapi sumber-sumber yang kita bahas kali ini menawarkan pendekatan yang jauh lebih praktis dan terus terang lebih cerdas. Gimana kalau langkah pertama untuk maju itu bukan menciptakan, tapi menemukan? Menemukan sesuatu yang udah ada. Kedengarannya hampir kayak curang ya, tapi disitulah jeniusnya. Nah, di obrolan kita kali ini, kita akan coba bedah sebuah strategi yang sering diabaikan, tapi ampuh banget, berdasarkan banyak kisah nyata. Saat Anda buntu, cari aja orang yang udah pernah mecahin masalah Anda. Tepat sekali. Kita bakal lihat gimana pendiri salah satu jaringan retail terbesar di dunia ngebangun kerajaannya bukan dengan menciptakan tapi dengan meniru secara cerdas. Kita juga akan telusuri gimana sebuah sistem rumah sakit bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Bukan dengan penemuan medis baru loh, tapi dengan menemukan solusi yang ternyata udah tersembunyi di dalam koridor mereka sendiri. Dan gak cuma itu, kita juga bakal lihat gimana sebuah pertanyaan sederhana bisa bikin produk pisang beku ludes terjual, sampai gimana kulit ikan hiu, sesuatu yang sama sekali nggak nyambung, bisa menginspirasi baju renang pemecah rekor dunia. Ini bukan sekedar kumpulan cerita inspiratif ya, ini sebuah kerangka kerja buat mecahin masalah. Oke, mari kita bongkar ini. Oke, mari kita mulai dengan cerita yang paling terkenal. Sam Walton, pendirinya Walmart. Kalau kita dengar nama itu, yang kebayangkan seorang visioner, ya, raksasa bisnis. Tapi ada kutipan dari Walton sendiri yang cukup mengejutkan. Dia pernah bilang, hampir semua yang pernah saya lakukan, saya tiru dari orang lain. Itu pernyataan yang rendah hati banget, atau mungkin jujur banget. Sangat jujur dan sangat strategis. Ini bukan meniru membabi buta ya, ini adalah observasi yang tajam dan tak kenal lelah. Jadi untuk paham konteksnya, kita harus balik ke masa sebelum Walmart jadi raksasa. Waktu itu, Walton cuma punya toko kelontong kecil. Dia terus-terusan nyari cara buat ningkatin efisiensi, sekecil apapun. Nah, suatu saat, dia dengar selintingan soal toko di Minnesota, jaraknya itu 600 mil, yang punya sistem antrian kasir yang revolusioner. Tunggu dulu, 600 mil? Dia naik bus selama 12 jam cuma buat ngelihat sistem kasir. Zaman sekarang kan kita mungkin tinggal kirim email atau video call ya. Kedengerannya ekstrim banget. Emang sepadan ya? Apa yang bikin dia begitu yakin ada sesuatu yang berharga di sana? Bukannya, katakanlah, telepon manajer tokonya aja. Pertanyaan bagus banget dan itu inti dari metodenya. Walton ngerti kalau inovasi proses itu seringkali ada di detail yang nggak bisa dijelasin lewat telepon. Anda harus ngerasain sendiri. Dia perlu lihat gimana alur pelanggan, gimana kasir interaksi, gimana area depan tokonya diatur. Pas sampai di sana, dia ngelihat sesuatu yang radikal pada masanya. Apa tuh yang dia lihat? Jadi, di era itu, toko-toko kan biasanya punya kasir di tiap departemen. Bayar daging di konter daging, bayar roti di bagian roti, gitu terus. Sangat nggak efisien. Nah, toko di Minnesota ini, mereka mengarahkan semua pelanggan ke satu jalur pembayaran terpusat di depan toko. Walton langsung, dalam sekejap, ngelihat keunggulannya. Oh, oke. Jadi keunggulannya apa aja? Pertama, butuh lebih sedikit pegawai kasir. Kedua, penanganan uang tunai jadi lebih aman karena terpusat. Dan yang paling penting buat pelanggan, mereka cuma perlu antri dan bayar sekali aja. Jadi dia lihat, langsung dia terapkan. Pelajaran pertama di sini kayaknya, jangan punya ego ya, jangan merasa ide itu harus selalu orisinal. Walton kan bahkan terkenal sering datang ke Kmart, pesaing utamanya, sambil bawa buku catatan buat nyari ide. Tepat. Pola pikirnya itu mencari bukan menciptakan. Dia nggak nanya, gimana ya saya bisa menciptakan sistem kasir terbaik. Dia nanya, siapa yang udah punya sistem kasir terbaik? Itu mengubah segalanya. Cerita Walton ini luar biasa sih, tapi saya jadi mikir, gak semua organisasi punya kemewahan buat belanja ide ke pesaing kan? Kadang masalahnya itu sangat internal dan spesifik. Gimana kalau solusinya sebenarnya lebih dekat dari yang kita kira? Nah, Anda mengarahkan kita ke poin kedua yang krusial.
Melihat keluar itu penting, tapi kadang solusi terbaik itu justru udah ada di dalam organisasi Anda sendiri. Mengadopsi praktik dari luar itu bisa kayak transplantasi organ. Kadang tubuh atau budaya perusahaan menolaknya. Solusi yang tumbuh dari dalam itu lebih alami dan sudah terbukti berhasil di lingkungan spesifik Anda. Konsep ini disebut menemukan titik terang atau bright spots. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling berdampak. Ada kisah luar biasa dari Kaiser Permanente, salah satu organisasi layanan kesehatan terbesar di Amerika. Tahun 2008, ada dokter namanya Alan Whippy, dia lagi analisis data internal dan nemuin sesuatu yang mengejutkan banget. Benar, dia menemukan bahwa sepsis, sebuah kondisi infeksi darah yang parah, di mana tubuh menyerang organnya sendiri, itu menyebabkan kematian hampir 10 kali lebih banyak daripada serangan jantung di rumah sakit mereka. 10 kali lipat. Wow, 10 kali. Ini pembuluh senyap yang skalanya masif. Tapi, ironisnya, seolah nggak kelihatan sama banyak orang karena nggak sedramatis serangan jantung. Itu statistik yang mengerikan ya. Reaksi standar kan biasanya bikin satgas, rapat berbulan-bulan, terus coba rancang protokol baru dari nol. Tapi mereka nggak melakukan itu kan? Tepat sekali. Bukannya nanya gimana kita ciptakan solusi untuk sepsis, mereka nanya ada nggak sih orang di dalam jaringan kita yang udah berhasil menangani sepsis dengan lebih baik? Mereka gali data mereka sendiri, nyari anomali positif. Mereka nyari titik terang itu, dan mereka menemukannya. Oh iya? Di mana? Tim yang dipimpin Dr. Diane Craig ternyata udah beberapa tahun secara proaktif menangani sepsis dan punya angka kematian yang jauh lebih rendah dibanding rumah sakit lain. Oke, jadi apa yang mereka lakuin beda di Santa Clara? Apa mereka punya teknologi canggih atau obat baru yang mahal gitu? Nah, justru itu yang paling menarik. Solusi mereka sama sekali nggak berteknologi tinggi. Mereka cuma ngubah proses. Misalnya, mereka sadar kalau tes asam laktat itu indikator kunci buat sepsis dini. Jadi mereka bikin aturan, setiap kali dokter pesan tes kultur darah yang jadi pertanda mereka khawatir ada infeksi, sistemnya otomatis nambahin pesanan tes asam laktat. Perubahan kecil di formulir pemesanan. Cerdas banget. Itu menghilangkan kemungkinan lupa atau kelewat ya. Ada lagi? Mereka juga menciptakan peringatan sepsis atau sepsis alert. Ini setara sama kode biru buat serangan jantung. Begitu sepsis terdeteksi, peringatan ini bunyi. Dan dalam hitungan menit, tim ahli, dokter, perawat spesialis langsung kumpul di samping tempat tidur pasien. Penanganannya jadi cepat dan terkoordinasi. Mereka nggak menciptakan sesuatu yang baru ya. Mereka cuma meniru urgensi protokol yang udah ada buat kondisi lain. Betul. Jadi, mereka nemuin praktik-praktik ini di Santa Clara. Terus gimana cara mereka menyebarkannya? Saya bayangin banyak dokter nggak suka kan dikasih tahu cara kerja sama rumah sakit lain? Tentu ada tantangan, tapi karena solusi ini datang dari rekan mereka sendiri, dari dalam keluarga Kaiser, solusi ini punya kredibilitas yang nggak dimiliki konsultan luar. Mereka dokumentasikan protokol Santa Clara, diubah jadi semacam playbook, dan disebarkan ke 21 rumah sakit mereka. Hasilnya fenomenal. Angka kematian akibat sepsis di seluruh jaringan Kaiser turun drastis, sampai 28% di bawah rata-rata nasional. Ribuan nyawa terselamatkan. Bukan karena penemuan miliaran dolar, tapi karena mereka mau nyari dan memperluas keberhasilan yang udah ada di halaman belakang mereka sendiri. Luar biasa. Kisah itu dampaknya luar biasa. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang inovasi. Tapi baik kisah Walton maupun Kaiser, keduanya kan terasa reaktif ya. Masalah besar muncul, terus mereka cari solusi. Gimana caranya kita bisa lebih proaktif? Gimana kita bisa bangun sebuah sistem untuk nemuin ide-ide cemerlang ini secara teratur, bukan cuma pas krisis saja? Nah, itu langkah selanjutnya. Anda bisa mengubah pencarian solusi dari aktivitas reaktif jadi kebiasaan proaktif. Salah satu cara yang dibahas di sumber Anda adalah dengan menciptakan daftar putar atau playlist, bukan daftar periksa atau checklist. Apa bedanya tuh? Playlist sama checklist. Sebuah checklist itu sifatnya preskriptif. Tujuannya buat mastiin Anda nggak bikin kesalahan di tugas yang kompleks dan berulang. Kayak daftar periksa pilot sebelum lepas landas. Tujuannya mengurangi variabilitas, memastikan kepatuhan. Sebaliknya, playlist itu generatif. Isinya bukan langkah-langkah, tapi kumpulan pertanyaan atau pemicu ide. Dirancang buat memunculkan solusi baru saat Anda hadapi masalah umum. Ini alat buat memicu kreativitas, bukan membatasi kesalahan. Oke. Ini butuh contoh konkret. Di sumber-sumber ini ada contoh yang bagus banget dari sebuah biro iklan kecil. Betul, Biro Iklan Persuasion Arts and Sciences.
Mereka diminta bantu sebuah merek kecil banget namanya Diana's Bananas. Produknya cuma satu, pisang beku yang dicelup coklat dan ditusuk stik. Masalahnya klasik banget di dunia retail. Saya bisa tebak. Produknya ditaruh di rak paling bawah freezer, kesembunyi, dan mereka sama sekali nggak punya uang buat iklan TV atau promosi besar-besaran. David lawan Goliat di lorong makanan beku. Terus gimana caranya biar anak-anak, target utama mereka, bisa nemuin produk itu? Tim iklannya nggak langsung brainstorming acak, mereka buka daftar putar masalah pemasaran mereka. Playlist itu isinya pertanyaan-pertanyaan kayak, bisa nggak kita ubah nama produk? Bisa nggak kita ubah kemasannya? Dan seterusnya. Dan mereka berhenti di satu pertanyaan kunci. Ikonografi apa dalam merek ini yang bisa kita gunakan dan kembangkan? Ikonografi. Jadi mereka lihat kemasannya. Di situ kan ada gambar monyet bayi pakai popok. Spontan saya mikir, ini pasti ada hubungannya sama pisang. Tapi gimana caranya ngubah gambar di kemasan jadi sesuatu yang bisa narik perhatian anak-anak di toko yang rame? Nah, disitulah keajaiban dari pertanyaan pemicu itu bekerja. Pertanyaan itu maksa mereka buat ngelihat si monyet bukan cuma hiasan, tapi aset. Mereka mikir, monyet makan pisang. Apa yang ditinggalin setelah makan pisang? Kulitnya. Dari situ idenya muncul. Oh, jadi gimana kalau si monyet ini ninggalin jejak kulit pisang di seluruh toko? Persis. Mereka bikin stiker deka lantai bentuk kulit pisang warna kuning cerah. Mereka tempel di lantai toko, mulai dari lorong serial yang rame, berkelok-kelok, dan bikin jejak yang ngarah langsung ke freezer tempat produk Diana's berada. Itu, jenius banget. Anak-anak pasti ngelihatnya kayak permainan, kayak berburu harta karun di supermarket. Tapi saya bayangin pemilik toko mungkin keberatan. Stiker di lantai, kan bisa berantakan. Itu keberatan yang valid ya. Kemungkinan besar mereka presentasiin ini sebagai eksperimen berbiaya sangat rendah dengan potensi untung besar buat toko. Dan hasilnya luar biasa. Pemilik Diana's Bananas harus nambah shift kerja kedua, terus ketiga, cuma buat memenuhi permintaan yang melonjak. Anak-anak nyeret orang tua mereka ngikutin jejak kulit pisang itu. Sebuah ide sederhana yang lahir dari sebuah pertanyaan di daftar putar. Oke, kita rekap sebentar. Kita udah bahas lihat keluar kayak Sam Walton, lihat ke dalam kayak Kaiser Permanente, dan bangun sistem proaktif kayak Diana's Bananas. Tapi semua contoh ini kan masih punya preseden yang cukup dekat ya. Walton punya toko lain, Kaiser punya tim rumah sakit lain. Gimana kalau masalah Anda itu benar-benar baru, dan kayaknya belum pernah ada yang mecahin di bidang Anda? Nah, disinilah kita perlu manuver yang paling kreatif. Mendaki tangga analogi atau laddering up. Ini teknik buat memperluas cakrawala pencarian solusi Anda secara sistematis. Mendaki tangga, maksudnya gimana tuh? Bayangin sebuah tangga. Di anak tangga paling bawah, Anda nyari analogi yang mirip banget di dalam domain Anda. Contohnya, kepala sekolah yang mau mempercepat antrian makan siang, dia bisa lihat cara kerja antrian di sekolah lain. Risikonya rendah, tapi inovasinya juga rendah. Oke, terus kalau dia mulai naik, Di anak tangga berikutnya, dia mungkin nyari analogi di domain beda, tapi masalahnya mirip. Kepala sekolah tadi mungkin lihat gimana taman hiburan kayak Disney ngatur antrian roller coaster, atau gimana Starbucks ngatur alur pesanan kopi. Analoginya lebih jauh, risikonya sedikit lebih tinggi, tapi potensi terobosannya juga jauh lebih besar. dan paling atas, Di puncak tangga, Anda nyari analogi dari dunia yang sama sekali beda, seringkali dari alam atau sains. Disinilah terobosan radikal terjadi. dan ini membawa kita ke kisah terakhir yang luar biasa, perancang dari Speedo, Fiona Fairhurst. Misinya jelas, tapi sulit banget. Desain baju renang yang bisa bikin perenang lebih cepat. Tepat. Dia nggak bisa cuma lihat baju renang, itu kan anak tangga paling bawah. Jadi dia langsung mendaki tangga analogi sampai ke puncak. Dia mempelajari segala sesuatu yang bergerak cepat di dalam fluida. Dia lihat desain perahu, torpedo, dan dia lompat ke dunia biologi. Dia mempelajari ikan hiu. Ikan hiu. Ini bagian yang paling nggak intuitif buat saya. Bukannya kulit ikan hiu itu kasar kayak amplas ya? Logikanya bukannya permukaan super mulus yang harusnya paling cepat di air? Itu asumsi yang logis, dan ternyata salah. Dan disitulah keajaiban dari mendaki tangga analogi. Itu menantang asumsi dasar Anda. Fairhurst menemukan kulit ikan hiu itu ternyata nggak mulus. Kulitnya ditutupi jutaan struktur kecil kayak gigi yang disebut denticle.
Struktur ini malah mengurangi gesekan secara keseluruhan dan bikin hiu meluncur lebih efisien. Jadi kasar justru lebih baik dari mulus. Dalam konteks ini, iya, penemuan dari analogi yang sangat jauh ini jadi inspirasi langsung buat baju renang Feskin yang revolusioner. Speedo meniru tekstur dentikel hiu di kain mereka. Dan hasilnya? Pada Olimpiade Sydney tahun 2000, 83% medali renang dimenangkan atlet yang pakai baju renang itu. Rekor dunia pecah berkali-kali. Sebuah terobosan yang lahir bukan dari lab kimia, tapi dari observasi biologi predator laut. Jadi, saat Anda menghadapi tantangan berikutnya, kerangka berpikirnya jelas. Anda nggak harus mulai dari kanvas kosong. Dunia ini kayak prasmanan ide. Lihat keluar seperti Sam Walton. Dan kalau solusi di luar nggak cocok, lihat ke dalam kayak Kaiser Permanente. Cari titik terang di dalam tim Anda. Kemungkinan besar seseorang udah nemuin sebagian solusinya. Lalu, bikin pencarian itu jadi sebuah sistem. Buat daftar putar pertanyaan untuk memicu ide-ide segar. Dan kalau udah benar-benar buntu, jangan takut buat mendaki tangga analogi setinggi mungkin. Kayak perancang Speedo dengan ikan hiunya. Pada akhirnya, kuncinya adalah mengubah pertanyaan yang Anda ajukan. Alih-alih bertanya dengan cemas, apa ya yang harus saya lakukan? Mulailah dengan bertanya penuh rasa ingin tahu, siapa di dunia ini yang udah pernah nangani masalah kayak gini sebelumnya? Pertanyaan itu sendiri adalah pengakuan bahwa Anda nggak sendirian dan itu membebaskan Anda dari tekanan jadi jenius soliter. Seringkali itu langkah pertama menuju keputusan yang jauh lebih baik dan lebih bijaksana. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita renungkan. Jadi, coba deh pikirkan sejenak satu tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Nah, alih-alih nanya gimana caranya, coba tanyakan pada diri Anda, siapa? Dimanapun di dunia ini, atau bahkan di dalam tim saya sendiri, yang udah pernah nemuin sepotong dari jawabannya. Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.